Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu di pertemuan yang ke-6 ini. Kita akan melihat biomolekul penghasil energi yang lain, yaitu asam amino, peptida dan protein. Namun peptida dan protein akan dijelaskan pada minggu terakhir. Ya, harapannya setelah hari ini kalian mendengarkan ulasan tentang struktur fungsi asam amino, maka kalian akan dapat menjelaskan strukturnya seperti apa, bedanya dengan karbohidrat, dengan lipid gitu ya, dengan air, dan bisa menyebutkan contohnya. Ini adalah gambar secara komputasi struktur kristal dari suatu protein. Nah, protein ini adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari L asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi Ibu mereview kembali kalau karbohidrat itu misalkan adalah yang polisakarida itu pati, maka makromolekulnya pati, monomernya glukosa, D-glukosa ya yang bisa diserap oleh pencernaan kita. Sedangkan kalau protein ini L asam amino. Jadi bedanya dengan karbohidrat itu bentuk senyawanya ya, D dengan L. Kemudian kalau di karbohidrat itu ikatannya adalah glikosida, maka di protein ini adalah ikatannya peptida. Jadi kalau di karbohidrat glukosa gabung glukosa itu menjadi suatu makromolekul pati, misalkan itu dengan glikosida ikatannya. Nah, kalau ini jadi protein antara satu asam amino dengan asam amino yang lain, itulah ikatan peptida. Nah, strukturnya ini akan kita lebih jelaskan di minggu depan. Untuk protein ada primer. Primer ini artinya hanya dihubungkan oleh ikatan peptida yang merah ini antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Protein bisa menjadi struktur sekunder ketika asam aminonya berikatan selain dengan ikatan peptida dan membentuk ikatan hidrogen sehingga terbentuk helix ini ya. Kemudian tersier, nah ini lebih banyak lagi, ada interaksi hidrofobik, hidrofilik gitu ya, kayak van der Waals ya, ikatan ionik ya, selain ikatan peptida dan hidrogen. Nah kalau quaterner ini gabungan dari beberapa struktur tersier. Nah mana yang ada di tubuh kita, ini rata-rata minimal sekunder ya, nih yang primer itu jarang sekali kecuali kita melakukan pemanasan, semua ikatan itu bisa copot gitu ya, dan perlu perlakuan asam atau basa gitu ya, sehingga ikatan ionik atau hidrofobik itu berubah. Nah, tinggal ikatan peptida. Nah, ini gambaran umum fungsi protein. Jadi protein ini fungsinya bisa juga kan tadi Bu jelaskan depan, bisa sebagai sumber energi tetapi bisa juga sebagai struktural ya. Contohnya apa nih, kalau di hewan laba-laba itu pernah ya kalian kalau nonton Spider-Man itu ya, serat-seratnya itu untuk dia terbang ke sana kemari ya bergelantungan itu adalah protein ya. Nah, itu protein keratin namanya ya. Nah, sedangkan yang untuk di manusia itu rambut ya, itu juga protein struktural, yaitu keratin tadi ya. Nah, kalau di balita, kalau kalian ingin lihat ini gizi anak saya sudah bagus atau tidak proteinnya, lihatlah pertumbuhan kuku dan rambutnya ya, karena kuku dan rambut itu adalah contoh protein keratin. Nah, kalau kukunya belum seminggu sudah harus dipotong, nah baguslah gizinya ya. Tapi kalau udah 2 minggu kukunya tetap pendek, tidak panjang, rambutnya juga sangat sedikit ya, sulit panjang, nah itu kemungkinan kekurangan protein. Nah, kemudian kalau di hewan selain itu ada pada bulu ya. Nah,
Makanya biasanya sumber-sumber asam amino untuk di industri itu diambil dari bulu. Nah inilah untuk beberapa pekerjaan LPPOM UI ya, untuk kehalalan ya, kami di Muslim itu harus semuanya yang halal ya. Artinya apa? Kok bulu aja bisa haram? Nah kalau ketika itu dari sesuatu misalkan ayam tapi dipotongnya tidak mengucapkan dengan nama Allah, tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu menjadi bangkai ya, jadi tidak boleh. Atau ayam yang memang sudah mati gitu, kemudian bulunya diambil dan diambil asam-asam aminonya karena di situ terprotein. Nah, tetapi yang untuk mengambil asam amino dari bulu hewan itu lebih sulit ya dibandingkan dari rambut manusia. Nah, itu juga banyak sumber-sumber, misalkan ya dalam suatu produk makanan ada ditambahkan asam amino sistein. Nah, itu kan banyak di rambut ya dan di bulu itu. Nah, ketika dicek kalau itu sisteinnya diambil dari rambut manusia, maka produk itu menjadi haram. Gitu ya. Kemudian protein tadi sebagai simpanan energi atau cadangan ya, itu contohnya di telur itu sebagai ovalbumin ya, di telur. Dia untuk cadangan bagi embrio yang sedang berkembang. Nah, kalau di susu itu ada kasein ya, baik itu di ASI, air susu ibu, maupun di hewan, sapi, itu kambing. Nah, kasein itu sebenarnya juga sumber utama asam amino untuk bayi mamalia. Ya. Kemudian di tumbuhan juga ada protein dalam bijinya ya. Nah, selain itu protein, ada protein transport. Ini contohnya adalah hemoglobin ya, karena untuk mengangkut oksigen, dan ada Fe ya, untuk mengedarkan oksigen ke semua sel. Kemudian mengangkut CO2 ya, transport. Hormonal, nah ini contohnya insulin, itu hormon yang disintesis dari protein. Nah, makanya kenapa orang diabetes itu degeneratif ya, penyakit bisa diturunkan oleh gen. Nah, karena memang terkait insulin ini sebagai protein, nah protein itu dikodekan oleh gen gitu kan. Protein reseptor ini untuk menerima ya, biasanya sel-sel saraf ya, yang dilepaskan oleh sel-sel saraf lainnya, atau karena hormon insulin itu protein, sulit masuk ke dalam sel karena adanya membran sel yang tersusun paling besarnya oleh fosfolipid, maka ketika insulin mengirimkan sinyal, maka dia diterima oleh reseptor insulin, yaitu protein integral ya, ataupun periferal yang ada di permukaan sel. Kemudian protein kontraktil nanti pergerakan aktin miosin, ini untuk otot ya, bertanggung jawab atas pergerakan atau getaran silia flagella yang menggerakkan banyak sel. Kalau di mikrob, silia, dan flagella. Untuk pertahanan, ini contohnya antibodi. Makanya kalau kurang protein biasanya mudah sakit karena antibodinya pun yang terbentuk berkurang karena kurang asupan protein. Nah, yang terakhir enzim. Enzim ini juga protein ya, jadi dia membantu sekali dalam proses pencernaan, metabolisme, meskipun ada satu enzim yang bukan protein, yaitu ribozim ya. Enzim yang untuk menghidrolisis RNase atau membentuk RNA itu ribozim ya. Jadi salah satu-satunya enzim yang bukan dari protein tapi dari RNA gitu ya, ribozim. Kemudian kita lihat struktur asam amino seperti ini, kalian harus coba-coba menuliskannya ya. Intinya tengahnya adalah atom C, ingat atom C itu tangannya 4. Nah yang satu karena dia katakan asam, maka mengikat asam karboksilat ini ya. Kemudian amino, nah tangan satunya mengikat gugus
gugus amin. Nah, tangan satunya H, tangan yang satu lagi R. Nah, yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lain adalah R ini. Ya, jadi ini kalian coba tuliskan sendiri ya di kertas gitu. Bisa nggak menuliskan ini ya? Selain memang kalau di karbohidrat kalian coba menuliskan struktur glukosa ya, supaya ingat. Kalau di lipid kalian coba tuliskan struktur asam lemak, misalkan yang paling banyak yang sering kalian konsumsi itu dari minyak sawit ya, asam palmitat yang C16 gitu ya, atau asam oleat yang C18 tapi ada ikatan gandanya. Itu coba-coba ya, sembari iseng gitu ya. Nah, ini penomoran pada asam amino. Mengapa asam amino itu dikatakan alfa amino? Karena pada C kedua ini kan C pertamanya adalah gugus karboksilat ini, C kedua itu alfa terikat amin. Ya, jadi alfa. Nah, ini adalah contoh dari struktur asam amino lisina. Ini jelas ya, satu karboksilat, satu amin, satu H. Nah, ini yang R. R-nya ini apa? Kalau lisina ini rantai karbon, alkil CH2, 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 plus terakhir gugus NH3 lagi. Ini asam amino lisina. Nah, jadi berdasarkan yang tadi, maka asam amino ada yang non-polar dan ada yang polar. Non-polar ini ada yang sifatnya alifatik karena dia rantai lurus saja. Contohnya glisina. Glisina ini adalah asam amino paling sederhana. Kenapa? Karena R-nya hanya digantikan menjadi hidrogen. Kemudian sederhana kedua, alanina. Ini gantikan CH3, kemudian alkil yang lain atau alifatik berikutnya, valina seperti ini CH, mengikat lagi CH3, dua tangannya. Kemudian ini leucina, lihat ini ya perbedaannya. Nah, ini metionina, ada sulfur, dan ini isoleucina ya. Ini ketika leucina seperti ini, isoleucina seperti ini ya. Jadi ada CH3C hanya H-nya di sini digantikan oleh CH3 gitu ya. Ini coba seperti ini. Tuh. Kemudian ini kode-kodenya ya. Glisina itu dilambangkan dengan G, alanina itu A, valina itu V, leucina itu L, metionina itu M, isoleucina itu I. Kemudian yang aromatik sekarang, non-polar tapi aromatik ya. Nah, ini adalah fenilalanina, ini dilambangkan dengan F, kemudian tirosina, ini dilambangkan dengan Y, kemudian ini adalah triptofan dilambangkan dengan W. Ya. Kemudian ada serina untuk polar, tapi tidak bermuatan gitu ya. Nih serina, kenapa polar? Karena ini bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Serina, treonina, ya jadi ini jangan bedakan ya ketika tirosina tadi lambangnya Y, ini treonina baru T. Triptofan itu Y. Nah ini, maaf, triptofan itu W gitu ya, tirosin itu yang Y. Nah kemudian sisteina ini C, ya ini juga yang tadi Ibu katakan ada di rambut banyak ya. Jadi kalau yang asam amino non polar bersulfur itu metionina, kalau yang polar itu tidak bermuatan teina, ada sulfurnya. Nah inilah yang membentuk rambut seseorang itu lurus dan keriting, itu pembedanya di sisteina ini. Di orang rambut keriting atau kribo gitu ya, itu bergelombang lah ya, itu banyak sisteinanya. Berarti dia nanti bisa sesama sisteina ini membentuk ikatan disulfida ya. Nah, ketika orang melakukan rebonding, sebenarnya itu adalah merusak ikatan disulfida antara asam amino sisteina dengan sisteina yang lain. Nah, tetapi kan secara gen ini dikodekan terus dari pertumbuhan dari akarnya. Terus seperti itu. Jadi makanya
kalau sudah belajar biokimia harusnya tidak lagi melakukan rebonding ya. Kenapa? Karena itu sifatnya merusak rambut ya dengan senyawa kimia dipanasin. Toh nanti ketika tumbuh lagi, kalau pertumbuhannya cepat 2 minggu atau 1 bulan sudah ada yang keriting lagi. Karena memang secara gennya seperti itu. Jadi sudah diterima saja. Itu yang sudah paling terbaik yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta untuk kita gitu ya. Kemudian ada prolina. Prolina ini asam amino polar yang banyak sebenarnya terdapat pada yogurt ya, karena ibu riset S1 ibu itu yogurt sebagai untuk persembuhan luka ya, karena luka itu cepat sembuh ketika ada kolagen gitu ya. Nah, salah satu penyusun asam kolagen itu protein, penyusun asam amino kolagen terbanyaknya adalah prolin, hidroksi, prolin ya. Bahan bakunya dari mana? Ya dari yogurt itu. Sama ya ketika kalian ingin kulit wajah kalian bagus, kolagen, sebenarnya jangan secara tipikal saja di kulitnya, tapi nutrisi dari dalam yang untuk mensintesis kolagen itu dipenuhi. Selain itu, enzim-enzim yang untuk membentuk kolagen itu untuk bekerja baik pasti harus ada koenzim, yaitu vitamin-vitamin ya. Jadi kita nggak boleh itu kekurangan vitamin ya. Kemudian untuk mencegah supaya kulit tidak mudah rusak, membran selnya harus dilindungi oleh vitamin E, maka kita perlu vitamin E seperti itulah ya kira-kira. Kemudian asparagin itu dengan N yang seperti ini, asparagina. Terus glutamina itu dengan simbol G. Ini adalah polar tidak bermuatan ya. Nah, kemudian kita lihat polar bermuatan itu yang ada muatan positif. Contohnya tadi lisina itu muatan positif karena di R-nya itu ada muatannya NH3+. Lisina ditambahkan dengan K, arginina itu dengan R, ya. Histidina itu dengan H. Nah, ini polar tapi bermuatan positif. Nah, ini polar bermuatan negatif, contohnya aspartat dan glutamat ya. Ini ada karboksilat lagi di rantai R-nya. Nah, aspartat dilambangkan dengan D, glutamat dengan E. Glutamat ini banyak pada penyedap rasa ya, MSG monosodium glutamat. Padahal ini adalah asam amino non esensial, artinya dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi kita tidak perlu asupan dari luar, apalagi dalam bentuk MSG yang di setiap masakan kita tambahkan. Ya. Kenapa? Karena glutamat ini sebenarnya untuk ada reseptornya nanti. Kalau kalian reseptor untuk sel-sel saraf lah. Ketika berlebihan ini jadi kacau sel-sel sarafnya. Ya, jadi karena sudah harus dibutuhkan sel saraf, maka Yang Maha Pencipta membentuk tubuh kita, sel kita itu sudah dilengkapi dengan boleh sendiri mensintesis glutamat, jadi tidak perlu dari luar. Ya. Kemudian sifat-sifat asam amino ini secara umum adalah gugus polar, dapat bereaksi dengan asam dan basa karena dia senyawa amfoter. Ya. Kenapa? Karena ya tadi ya dia sebenarnya punya dui kutub ya, kutub positif negatif meskipun dia sebenarnya netral karena mau positif satu negatif satu. Jadi membentuk sweater ion gitu ya. Jadi asamnya di sini, basanya di sini amfoter ya. Nah ini ketika glisina kita pengen tahu ya karena dia asam amino. Jadi ada asam amino basa, biasanya kita cek pH isoelektrik. Apa pH isoelektrik itu? Keadaan ketika jumlah muatan positif dan negatif pada molekul itu sama sehingga tidak ada pergerakan ion. Bila asam amino ini diletakkan dalam medan listrik.
Jadi ini nanti untuk riset-riset lah ya, kalian kalau ada kesempatan melanjutkan S1 kemudian S2, ini adalah suatu metode nantinya untuk melakukan riset. Misalkan kira-kira ini banyaknya asam amino apa, gitu ya. Nah ini karena terkait mereka asam amino ini bermuatan ya, itu bisa mempengaruhi medan listrik. Nah kita ingin tahu oleh istilah PI ini wajibkah PI-nya berapa ya, gitu. Nah itu pH isoelektrik itu ketika jumlah muatan positif dan negatif itu sama sehingga tidak ada pergerakan ion bila asam amino ini diletakkan dalam medan listrik. Nah, untuk PI-nya ini 5,97 karena hasil dari pKa 1 ditambahkan pKa 2 dibagi 2 itu di 5,97. Nah, asam amino ini juga sebagai aktif bisa memutar bidang polarisasi ke kanan maupun ke kiri. Ini maaf ya, ini ke kiri. Ya, jadi L-alanina itu positif 1,8 jadi memutar ke kanan, leucina itu memutar ke kiri, asam glutamat itu memutar ke kiri untuk yang D. Nah, Ibu jelaskan lagi ya, yang bisa diserap oleh tubuh kita, pencernaan kita adalah yang L, bukan yang D untuk asam amino. Berkebalikan dengan karbohidrat, kalau karbohidrat yang D. Nah, ini L dan D itu istilahnya di sini ya. Kita lihat dari posisi gugus aminannya. Konfigurasi L ini D. Nah, kalau disintesis secara kimia organik, maka dihasilkan ini D dan L ini. Nah, ini contoh lagi untuk yang karbohidrat, ingat ya ada glyceraldehida, ini yang L, ini yang D. Nah, kalau untuk karbohidrat itu D ya, yang berfungsi, yang bisa diserap. Sedangkan asam amino itu yang L. Ya. Nah, ini lebih jelas lagi posisi D dan L-nya. Alanina. Oke. Juga. Nah, si asam amino ini kita mau cek misalkan suatu bahan pangan gitu ya. Apakah mengandung protein? Karena kita tahu protein itu disusun asam amino, kita cek aja ada asam amino atau tidak. Biasanya dengan reaksi ninhidrin ya. Nah, itu untuk bisa membentuk nanti kalau untuk selain yang sedikit prolin dan hidroksiprolin ini ya, maka dia warnanya jadi biru. Tapi kalau banyak prolin dan hidroksiprolinnya jadi kuning. Jadi mengidentifikasi, oh iya dengan reaksi ninhidrin ini ya. Kalau reaksi Sanger, jadi nanti alfa amino ini akan reaksi dengan FDNB fluoro 24D nitrobenzene ya pada N ujung suatu rantai polipeptida. Reaksi dansil klorida ini juga akan membentuk reaksi antara gugus amino dengan 1 dimetilamino nontrafenol 5 sulfonil klorida. Ini dapat berfluoresensi reaksi Ekman ya, ini juga untuk alfa amino dengan reaksi fenil isothiacenat ya, feniltionidantoin ya. Ini juga untuk kromatografi biasanya. Ketika sudah di running dengan pelarut, nah ngecek nih asam amino ada di mana, biasanya bereaksi Ekman ya. Juga digunakan itu ya reaksi basa skip juga untuk alfa amino dengan gugus aldehid prinsipnya. Reaksi dengan gugus R biasanya kalau tadi asam amino sistein ada gugus sulfur, maka bisa dengan ion logam Ag atau Hg ya. Nah itu seperti itu. Kemudian
Analisis asam amino bisa juga dengan kromatografi partisi berdasarkan perbedaan berat molekul. Ini menggunakan kolom. Kromatografi penukar ion ini untuk membedakan sifat asam basanya. Kromatografi lapis tipis ini untuk kecepatan migrasi asam amino menggunakan jet penyerap yang dilekatkan pada kaca. Kemudian ada elektroforesis. Ya, ini reaksi kimia dan analisis asam amino untuk ada tidaknya dan jenisnya apa. Nah, ini kromatografi yang tadi kita jelaskan ya. Ini ada kolom, ini kita suatu misalkan ya, kalian ingin mengecek enzim pencernaan dari ikan nila misalkan, itu risetnya kalau kalian cek di jurnal. Nah, bisa dia menggunakan kolom ini. Nanti kalau dia tadi kolomnya partisi, maka berdasarkan berat molekul. Kalau ion penukar ion, maka ion positif atau negatif duluan yang keluar. Ya, pembedanya di situ. Ini teknis ya, nanti kalian bisa mempelajarinya ketika kalian mau riset gitu ya. Bisa. Yang penting kalian tahu, kenal dulu bahwa asam amino itu adalah suatu senyawa bermuatan positif negatif, besar kecilnya bisa dipisahkan dengan kolom ini, berdasarkan muatannya juga bisa dipisahkan. Nanti ditampung ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan kromatografi kolom gitu ya, asam amino apa yang terbentuk dan disemprot nanti dengan reaksi Ekman atau Lindgren. Oh ya, benar, ada asam amino ini gitu ya. Nah, ini elektroforesis alatnya seperti ini, nanti diinjekan sampelnya di sini, nanti akan terbentuk pita-pita di sini. Nih seperti ini. Contohnya ini sumur 1 ini diisi oleh marker, markernya ada protein ini ya. Ketika dia berada 200 BM-nya 200.000, maka dia di atas ya berat. BM yang lebih kecil 14.000, maka dia di bawah. Nah, kita mau cek sampel kita nih, BM-nya kira-kira berapa? Oh, dia ternyata antara albumin dan enzim karbonik anhidrase. Ya, seperti itu. Nanti bisa dicek BM-nya kira-kira berapa dengan menggunakan log MR. Gitu, ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat bagaimana ikatan peptida terjadi, yaitu antara OH dari karboksil dengan H dari gugus amina. Jadi nanti akan terlepas air, sehingga inilah bentuk peptida. Ini kalian coba sendiri tuliskan ya. Nah, ketika mau peptida dihidrolisis harus masuk air, sehingga terbentuklah ini. Itu ya. Ini adalah suatu dipeptida karena ada dua asam amino. Nah, ini ikatan peptida tadi ya, seperti ini antara C dengan N. Setelah melepaskan OH dan H, ya, menjadi H2O. Ini namanya tripeptida karena ada 3 asam amino. Ada asam amino 1, 2, dan 3. Ini pentapeptida, berarti ada 5 asam amino. 1, ya, 2, 3, 4, 5. Ya, meskipun ikatan peptidanya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah serina ya, ingat asam amino polar tak bermuatan. Ini glisina, asam amino non-polar yang alifatik. Ini tirosina, asam amino non-polar tetapi aromatik, bukan alifatik ya. Alanina, ini asam amino polar alifatik. Dan ini adalah asam terakhir leucina, asam amino apa tadi, non-polar tapi alifatik ya. Jadi namanya ini adalah seril glisil tirosinil alanil leusin. Ya. Ini adalah ujung N-nya, ya ini adalah ujung karboksil. Ya. Tadi ketika
inhidrin itu ngecek ini ujung N-nya. Nah, ketika dia ada prolin ya, itu kan khas ya sama aminonya, maka dia warnanya jadi kuning kan, tidak biru. Karena ada N lain di R-nya. Oke, itu saja yang bisa Ibu jelaskan mengenai asam amino. Kalian intinya belajar mencoba menuliskan rumus umum asam amino dengan C di tengah, gitu ya. Coba menuliskan ikatan peptida, misalkan antara asam amino polar dan non polar, gitu ya. Satu. Kemudian kalian tahu fungsi-fungsi utama dari asam aminocystein, tadi penyusun rambut, ya, kulit, ya, struktural itu ya, keratin ya. Kalau di hewan ada laba-laba ya, untuk sarang laba-laba itu ya, prolina untuk kolagen gitu ya. Nah, arginina itu dan histidina itu gimana asam amino esensial non esensial, kalian bisa cek ya, pelajari itu asam amino esensial apa saja, non esensial. Baik ya, untuk lebih memperjelas nanti Ibu berikan tugas ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.